karena saya terganggu dan tersinggung. Sebenarnya begini, saya membuat surat itu sebenarnya surat saya pribadi kepada Rhoma Irama. Tapi karena saya kehilangan nomor kontaknya Rhoma Irama, saya titip melalui Islah Bahrawi, tapi juga melalui WA. Tolong nih sampaikan nih, sampai ke Rhoma Irama. Jatuh memang saya yang membuat itu. Betul Pak Mahfud ya? Betul membuat. Dan saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara sekalian dan pemirsa, semoga pemirsa dan saudara sekalian dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Sebelum kita sedikit merespon dan mereaksi pernyataan Bapak Mahfud MD yang telah beredar di media, di mana dia mengirim surat kepada Rhoma Irama melalui Islah Bahrawi mendukung podcast Rhoma Irama untuk mengupas tuntas tentang permasalahan daripada klaim kesesatan Habaib. Sebelum lanjut, saya bukan profesor, bukan doktor, dan juga bukan kiai, mengatakan bahwa semakin hari pasca kalah di Pilpres 2024, Bapak Mahfud MD kelihatan tambah linglung dan juga mendadak menjadi orang dungu. Sekali lagi, mendadak menjadi orang dungu. Pada pernyataannya, dia mengatakan dia tersinggung dengan pula daripada perseteruan Habaib di media YouTube antara Gus Abbas Buntet, Kiai Iman, dan lain-lain dengan Habaib. Apalagi dia juga menjelaskan tersinggung karena Rhoma Irama dikritik oleh Habib Muda. Ini sebut saja Habib Muda ini adalah Habib Bahar bin Smith. Bapak Mahfud MD, seorang profesor dan juga seorang doktor, ahli hukum tata negara, mantan ketua Hakim MK, juga mantan Menko Polhukam, menyerahkan urusan, memberi dukungan, walaupun dia mengklaim itu surat pribadi. Memang surat pribadi, karena beliau tidak lagi menjadi menteri, tetapi dia adalah mantan tokoh publik. Surat pribadi katanya kepada Rhoma Irama, mendukung Rhoma Irama dalam hal ini untuk mengklarifikasi yang pertama klaim Habaib, perseteruan Habaib dengan Kiai, klaim Habaib yang memframing malaikat, juga klaim terhadap pembelokan sejarah pahlawan bangsa. Oke, tidak masalah kalau klaim itu benar. Tapi yang kita kritisi di sini, seorang yang level kiai, seorang doktor, profesor, menyerahkan sesuatu urusan yang bukan kepada ahlinya. Ini yang jadi permasalahan. Rhoma Irama bukan ahli nasab, dan Rhoma Irama juga bukan ahli agama, bukan ulama, bukan kiai. Dia memang bisa membawa ayat-ayat Al-Quran, bisa membawa hadis-hadis, dan ini bukan sekarang, dari dulu dia sudah bisa. Karena dulu dia memakai baik ayat Al-Quran, hadis untuk kepentingan dangdutnya. Semisal jaga 5 sebelum datangnya 5, itu ditafsirkan daripada hadis. Kemudian katakanlah Tuhan itu satu, itu ditafsirkan daripada Qul huwallahu ahad dan yang lain-lainnya. Bukan sekarang dia bisa hadis. Dulu dia sudah hafal hadis ayat Al-Quran,
untuk kepentingan lagu dangdutnya. Dan mungkin itu terus biasanya sampai sekarang. Karena sekarang dia tidak lagi manggung, tidak eksis seperti dulu. Karena sudah tua, maka dia terjun ke dunia daring menjadi penceramah-penceramah. Sehingga kalau Bapak Mahfud MD memberikan surat dukungan, itu bukan kepada ahlinya. Dan seorang yang sudah berlevel kiai, profesor, doktor, bisa menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya. Di sinilah letak kedunguan dan ketololan daripada Bapak Mahfud MD yang linglung dan nampak stres ketika usai kalah pilpres. Sekarang Bapak Mahfud MD lagi sibuk-sibuknya memframing kebusukan hukum masa lalu. Sedangkan di masa lalu, beliau bertindak sebagai Menko Polhukam. Ketika belum adanya politik daripada Pilpres 2024 ini, beliau belum digadang-gadangkan jauh hari sebelumnya. Apa produk hukum yang dihasilkan oleh Bapak Mahfud MD beserta kawan-kawan untuk penguatan hukum agar tidak carut-marut? Yang sering kita dengar dan menjadi kontroversi, pemerintah pada waktu itu hanya melahirkan undang-undang Omnibus Law yang sampai sekarang masih menjadi polemik yang berkepanjangan. Dan pernah juga hangat di media, dia membubarkan Front Pembela Islam FPI dengan SK 6 pejabat negara, yang ke-6 pejabat negara tersebut di bawah koordinator Menko Polhukam Bapak Mahfud MD. Dan kita ketahui pada waktu itu FPI dipimpin oleh Habib Rizik Syihab. Bapak Mahfud MD bersitegang dalam hal ini dengan Habib Rizik Syihab karena Bapak Mahfud MD berada di barisan pemerintah, dan Habib Rizik Syihab adalah orang yang mengkritik penguasa dan mengkritik pemerintah. Otomatis mau tidak mau mereka saling berbenturan. Apakah Bapak Mahfud MD sekarang menyimpan dendam di dalam hati sehingga dia menitip pesan kepada Rhoma Irama terkait polemik nasab melalui Islah Bahrawi? Dan kita ketahui Islah Bahrawi adalah orang yang sangat dekat dengan Bapak Mahfud MD dan juga orang yang sangat gencar mengkritik terhadap Habib Rizik Syihab dan FPI. Dan bahkan dia mengatakan dia bekerja sebagai mitra intelijen dalam hal pembubaran FPI dan juga HTI serta organisasi-organisasi yang diklaim oleh dia sebagai organisasi radikal. Ini akan berkepanjangan. Bapak Mahfud MD Islah Bahrawi terjun ke dunia nasab dengan tidak melahirkan netralitas. Apabila Bapak Mahfud MD mempunyai niat yang tulus, yang ikhlas agar masalah ini selesai, Bapak Mahfud MD yang profesor tidak menyerahkan urusan ini kepada Rhoma Irama. Karena Rhoma Irama sekarang yang katanya podcastnya menghadirkan narasi yang netral, ternyata pada ceramah-ceramahnya, pada dakwah-dakwahnya tidak lagi melahirkan netralitas, bahkan dia cenderung menyerang habaib. Apakah habaib itu sudah benar? Apa Kiai Nusantara itu sudah benar? Sama-sama harus diverifikasi kembali. Kalau klaim daripada Bapak Mahfud MD ada yang memframing malaikat segala macam dari habaib, Kiai Nusantara lebih daripada itu. Mama Gufran bisa kol-kolan dengan malaikat, bisa melarang malaikat Munkar dan Nakir. Juga ajaran yang telah menghebohkan Indramayu, Panji Gumilang. Mahfud MD ada berkowal apa? Tapi sekarang dia terjun, maka tersulat dan tersirat hanya karena dendam yang tidak disembuhkan pada masa-masa dia sedang istirahat. Kata orang tua dahulu, apabila dendam kusumat
dipelihara oleh orang-orang yang umurnya sudah melampaui ambang batas, maka sampai mati dendam itu bertambah-tambah akan kumat selalu di hatinya. Kalaulah Bapak Mahfud MD mempunyai ide yang brilian, maka Bapak Mahfud MD masuk ke ringnya Kiai Nusantara mengatakan, kalian diam dulu. Kemudian masuk ke ring Habaib, bilang diam dulu, kita cari solusi. Lantas Bapak Mahfud MD membentuklah tim dari profesor-profesor, dari pakar-pakar, baik pakar hukum, pakar nasab, juga pakar ilmu agama untuk membedah kita. Sehingga siapapun yang tersalah nantinya harus menerima kesalahan. Habaib salah, harus menerima dengan lapang dada. Kiai Nusantara salah, harus menerima dengan lapang dada. Yang menang nantinya jangan bertepuk dada. Yang salah, ya harus mengakui kesalahannya. Bukan dengan cara menyerahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya. Bapak Mahfud MD pernah mengutarakan bahwa Gus Baha itu dikenal ilmunya, dikenal kealimannya. Tetapi Gus Baha pernah mengeluarkan pendapat bahwa apabila ada seorang penyanyi dangdut nantinya, ini yang cowok katanya, kalau memang yang cewek itu tidak bisa dalam agama, bagaimanapun bicara agama, sedangkan dia tidak tahu agama, maka potensinya sesat, menyesatkan, kata Gus Baha. Menyerahkan sesuatu urusan yang kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Disinilah saya berpendapat secara pribadi, Bapak Mahfud MD yang mendukung dan menyerahkan urusan ini untuk diselesaikan kepada yang bukan ahlinya merupakan sesuatu tindakan yang dungu, tindakan yang linglung, sedangkan dia tahu dia seorang kiai, dia seorang ahli hukum. Menyerahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya akan menuai kehancurannya. Coba Bapak Mahfud MD berpikir secara arif dan bijak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bentuk forum-forum dari profesor-profesor, ahli nasab, ahli agama, untuk membahas masalah nasab dengan tidak mengorbankan siapapun. Semoga harapan kita tidak terjadi berbenturan di sana sini, heboh di sana sini orang Islam dengan urusan nasab ini, sehingga semua memframing dirinya benar dan menimbulkan kekacauan dan merusak ukhuwah Islamiyah umat Islam Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.